Ikan hiu makan tomat. Ikan dipancing pakai kail tembaga. Yang jawab salam Adil dengan semangat, Adil doakan masuk syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Untayan kata yang pertama, setinggi puja sedalam syukur, marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemilik kekuasaan tertinggi atas alam semesta dan seisinya. Akan datang suatu masanya nanti ketika Allah perintahkan kepada malaikat Israfil, wahai Israfil, tiupkan trompet sangkakala. Maka pada hari itu akan Allah hancurkan dan Allah luluh lantahkan dunia dan seisinya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang selama Allah berikan mereka kesempatan untuk hidup di dunia selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun celakalah bagi mereka yang selama Allah beri kesempatan untuk hidup di dunia selalu melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada malam 10 kedua bulan Ramadan, Allah masih berikan kita kesempatan untuk mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bu, bayangkan saja jika kemarin sebelum Ramadan tiba, Allah cabut nyawa kita, Bu. Allah angkat kita ke langit, apa yang akan terjadi, Bu? Maka yang terjadi adalah Allah hilangkan satu kesempatan kita untuk meraih maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya di bulan Ramadan ini kita berbondong-bondong untuk meningkatkan kualitas diri, berbondong-bondong untuk melakukan amalan kebaikan, karena janji Allah di bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada sang parit pagar kota Madinah, intan mutiara di syurgawi. Beliau berlayar di atas darah, bernapas di ujung pedang demi tegaknya kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Marilah kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak sayang maka tak sayang maka tak kenal. Macam mana orang bisa sayang kalau tak kenal, Bu? Betul, Bu? Maka daripada itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Ananda memperkenalkan diri. Nama Adil Ilham Maulana. Ananda sekarang duduk di bangku kelas 11 SMA IT Al-Kausar. Dan Alhamdulillah sekarang Adil menjabat sebagai ketua OSIS di SMA IT Al-Kausar. Adil hadir ke sini melalui link dari Dr. Andes Haji Agusman. Kemudian didampingi oleh Bapak Taufik Hidayat selaku guru PJOK sekaligus staf kesiswaan di SMA IT Al-Kausar, juga didampingi oleh Bapak Almariandi selaku guru PJOK di SMP IT Al-Kausar. Pada kesempatan yang berbahagia ini,
izinkan Adil menyampaikan suatu tausiah agama yang digarisbawahi dengan judul Hakikat Sebuah Keikhlasan. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang beriman, sudah sepantasnya kita untuk melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti sesungguhnya kita dilahirkan ke muka bumi ini, Allah tiupkan ruh ke dalam rahim ibunda kita. Kemudian 9 bulan ibunda kita mengandung. Kemudian setelah itu kita lahir ke dunia ini. Untuk apa itu, Bu? Allah perintahkan kita dilahirkan ke dunia ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan untuk hidup di dunia, melakukan amalan kebaikan. Kemudian Allah jadikan kematian sebagai pemisah antara dua kehidupan. Kehidupan yang kekal di akhirat dan kehidupan yang sementara seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kemudian ketika Allah telah cabut nyawa kita nanti, maka Allah akan compare dua amalan yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Amalan kebaikan di sebelah kanan dan amalan keburukan di sebelah kiri. Kemudian ketika Allah compare keduanya, maka timbangan kebaikan lebih berat daripada timbangan keburukan. Maka selamatlah kita akan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika Allah compare antara dua amal yang kita miliki dan hasilnya amalan keburukan lebih berat timbangannya daripada amal kebaikan, maka kita akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, amal merupakan hal yang sangat penting yang menunjang bagaimana kehidupan kita kelak di akhirat. Betul, Bu? Betul. Maka daripada itu, di bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita untuk memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Raghib dalam kitabnya Mufradat menyebutkan bahwasanya ikhlas adalah menyingkirkan segala sesuatu daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika Bapak Ibu semuanya melakukan sebuah amalan kebaikan, melakukan salat fardu, salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, dan di dalam hati Bapak Ibu semuanya hanya ada satu niat, ikhlas karena Allah Ta'ala, maka inilah sesempurna amalan. Akan tetapi jika ketika Bapak Ibu semuanya melakukan sebuah kebaikan, melakukan sedekah, melakukan puasa, salat fardu, naik haji, sambil selfie, kemudian upload ke FB, maka insya Allah tak akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, ada dua golongan manusia yang ketika mereka melakukan sebuah amalan, maka takkan Allah terima amalannya. Dua golongan, Pak. Dua golongan, Bu. Golongan pertama adalah mereka yang melakukan syirik besar. Apa ini syirik besar? Menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, pergi dia ke dukun, Bu. Pergi dia ke dukun, Pak. Pak dukun, aku sakit rematik, Pak dukun. Diabetes, kolesterol tinggi. Tolong sembuhkan aku, Pak dukun. Maka dia sudah mendustakan Allah, maka dia sudah menduakan Allah, dan dia sudah melakukan perbuatan syirik besar. Maka insya Allah setiap amalan kebaikan yang ia lakukan takkan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian satu golongan lagi adalah mereka yang ketika melakukan sebuah amal kebaikan, dia melakukan itu semua dengan niat agar dipandang dan disanjung oleh manusia.
Maka mereka yang melakukan sebuah amal untuk sombong, untuk ria, untuk pamer, maka insya Allah amalannya tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan ada suatu kondisi di mana seorang hamba akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan, wahai hambaku, apa yang telah engkau perbuat selama aku berikan kesempatan engkau untuk hidup di dunia? Kemudian hamba Allah ini pun mengatakan, wahai Rabb, selama engkau berikan aku kesempatan untuk hidup di dunia, aku selalu berperang, aku selalu berjihad untuk menegakkan agama engkau ya Allah. Kemudian Allah katakan, dusta engkau wahai hambaku, engkau berperang bukan untuk menegakkan agamaku, engkau berperang bukan niat ikhlas mengharapkan ridha daripada aku, tapi engkau berperang agar namamu dicatat di dalam sejarah sebagai seorang yang pemberani, agar engkau disanjung dan dipandang indah oleh manusia. Maka ketika itu Allah perintahkan kepada malaikat agar orang tersebut dicampakkan ke dalam neraka. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan satu tamparan keras bagi kita yang selama ini masih melakukan sebuah amalan kebaikan, agar Ibu Desi, Ibu Ros, Ibu Ida tahu bahwasannya kita sedang melakukan sebuah amalan kebaikan. Kita bersedekah sengaja dinampak-nampakkan di depan orang agar orang tahu bahwa kita bersedekah. Maka sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kita akan dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, kemudian di dalam sebuah cerita dikisahkan bahwasannya ada seorang lelaki kaya, Bu. Jadi dia memiliki harta, dia orang kaya, Bu, dia memiliki harta yang berlimpah. Kemudian pada suatu hari ia berniat ikhlas karena Allah Ta'ala untuk menyedekahkan sebagian daripada hartanya. Kemudian pada suatu malam ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku telah ikhlas ya Allah, aku ingin bersedekah ya Allah kepada orang yang membutuhkan ya Allah. Aku memohon kepadamu, tolong tunjukkan kepadaku orang yang berhak menerima hartaku ini ya Allah. Kemudian ia keluar dari rumahnya dan bertemu dengan seorang lelaki. Ia katakan, wahai saudaraku, ini ada sedekah daripada aku, mohon engkau terima wahai saudaraku. Ia berikan sedekah tadi kepada lelaki tersebut. Kemudian ia kembali ke rumahnya dan tertidur. Kemudian keesokan harinya ketika ia membuka matanya, ketika ia terbangun daripada tidurnya, ia mendapatkan bahwasannya masyarakat satu kampung heboh dan gempar. Karena apa? Karena masyarakat kampung tahu bahwasannya tadi malam seorang pencuri mendapatkan sedekah daripada seseorang. Sedekahnya yang pertama ia berikan kepada seorang pencuri. Kemudian pada malam kedua ia kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas dari dalam hatiku ini ya Allah. Aku ingin sedekahkan sebagian daripada hartaku ini ya Allah. Tolong aku ya Allah, pertemukan aku dengan orang yang berhak menerima hartaku ini ya Allah. Kemudian ia kembali keluar dari rumahnya dan bertemu dengan seorang wanita. Kembali ia mengatakan, wahai saudariku, ini ada sedekah daripada aku, wahai saudariku. Mohon engkau terima, wahai saudariku. Kemudian wanita itu pun mengambil sedekah yang diberikan. Laki-laki yang bersedekah tadi, Bu, balik lagi dia ke rumahnya, ia kembali tertidur. Kemudian keesokan harinya, ketika lagi-lagi ia membuka matanya dan terbangun dari tidurnya, ia kembali mendapatkan masyarakat satu
kembali heboh dan gempar. Karena apa, Pak? Karena masyarakat kampung tahu bahwasannya tadi malam seorang pezina mendapatkan sedekah dari seseorang. Pada malam pertama ia bersedekah kepada seorang pencuri. Kemudian pada malam kedua ia bersedekah kepada seorang pezina. Tidak sampai di situ Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ketiga ia kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku orang yang berhak menerima hartaku ini ya Allah. Kemudian ia lagi-lagi kembali keluar dari rumahnya dan bertemu dengan seorang lelaki. Dengan kata-kata yang sama ia berkata, wahai saudaraku, ini ada sedekah daripada aku, mohon engkau terima wahai saudaraku. Lelaki tadi pun terdiam sambil mengambil sedekah yang diberikan lelaki tersebut. Lagi-lagi lelaki yang bersedekah tadi kembali ke rumahnya, Pak. Kembali lagi ia ke rumahnya, Bu. Kemudian ia kembali lagi tertidur. Kemudian keesokan harinya, ketika ia membuka matanya, ketika ia terbangun daripada tidurnya, ia lagi-lagi mendapatkan bahwasannya masyarakat satu kampung kembali heboh dan gempar. Karena apa? Karena untuk yang ketiga kalinya masyarakat kampung tahu bahwasannya tadi malam seseorang yang kaya raya dan berkecukupan mendapatkan sedekah dari seseorang. Kemudian lelaki yang bersedekah ini pun mengadu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, 3 kali aku berniat untuk bersedekah ya Allah. 3 kali aku memohon pertolonganmu untuk ditunjukkan orang yang berhak menerima hartaku ini ya Allah. Tapi tidak 3 kali juga engkau pertemukan aku ya Allah. Apa salah dan dosaku ini ya Allah? Harta yang ingin kusedekahkan ini adalah harta yang halal ya Allah. Tapi kenapa engkau tidak sekalipun mempertemukan aku dengan orang yang tepat? Kemudian ia menangis dan tertidur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tidurnya ia bermimpi bahwasannya Allah menurunkan suatu malaikat kepadanya. Allah kirimkan seorang malaikat kepada orang tersebut. Ia katakan, wahai hamba Allah, jangan pernah engkau bersedih. Karena apa? Karena sedekahmu yang pertama Allah terima. Sedekahmu kepada seorang pencuri yang pertama Allah terima. Kata malaikat. Kenapa? Karena dengan sedekah yang engkau berikan, engkau telah menghalangi seorang lelaki untuk melakukan pencurian. Engkau telah cukupkan kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga kini ia tak perlu lagi untuk mencuri agar dapat makan sesuap nasi. Kemudian malaikat kembali mengatakan, wahai hamba Allah, jangan engkau bersedih, karena sedekahmu yang kedua juga Allah terima. Karena dengan sedekah yang engkau berikan, engkau telah menghalangi, engkau telah men-stop agar seorang wanita tak perlu lagi melakukan perzinahan. Dia selama ini melakukan perzinahan agar dapat makan sesuap nasi dan untuk memberi makan kepada anak-anaknya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tapi dengan sedekah yang engkau berikan, kini wanita tersebut tak perlu lagi melakukan perzinahan. Kemudian malaikat kembali mengatakan, wahai hamba Allah, jangan pernah engkau bersedih dan menangis. Karena sedekahmu yang ketiga juga Allah terima. Karena dengan sedekah yang engkau berikan, engkau telah menyadarkan sesosok kaya raya yang berkecukupan, yang selama ini hidupnya kikir dan tak pernah berbagi. Namun dengan sedekah yang engkau berikan, engkau telah membuka pintu hatinya, sehingga kini ia menjadi seorang yang kaya dan dermawan serta saling membantu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah representasi dari hadits innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari apa yang kita niatkan, dan Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka daripada itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adil mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, mulai detik ini, mulai hari ini, mari kita senantiasa perbaiki hati kita. Mari kita senantiasa memperbaiki niat kita. Mulai detik ini lakukanlah sebuah amalan kebaikan yang mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah taala, karena sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan dan didasarkan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah rahmat Allah akan datang dan menyertai kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah wasiat yang dapat Adil sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Mari kita sejenak angkat tangan kita, tengadahkan tangan kita mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar ya Allah, kami hanya hamba-Mu yang lemah dan tak pernah bersyukur ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, selama ini kami kadang melakukan sebuah amalan kebaikan tidak ikhlas mengharapkan ridha daripada Engkau ya Allah. Terkadang kami khilaf ya Allah, terkadang kami ingin dilihat dan disanjung oleh manusia. Mungkin ini bisikan daripada syaitanir rajim ya Allah, tapi kami memohon ya Allah dari dalam hati kami ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mulai detik ini kami memohon kepadamu ya Allah, hiasilah hati kami dengan keikhlasan ya Allah, agar kami senantiasa berada dalam rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Ramadan ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami rahmat-Mu ya Allah, sampaikanlah kami kepada hari kemenangan nanti ya Allah. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, terimalah segala amalan yang pernah kami lakukan ya Allah. Sekali lagi kami memohon kepadamu ya Allah, kami hanyalah hamba yang lemah ya Allah, yang tak akan bisa hidup tanpa Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, berkahilah segala apa yang kami lakukan ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam
Demikianlah yang dapat Nabi sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan murni datang dari diri sendiri. Usikum wa nafsi bi taqwallahi al-aliyyil hakim fattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.